Kelapa tart dari Earl Kitchen memiliki 3 rasa, klasik, coklat, dan tiramisu. Juga tersedia untuk dekor, seperti untuk ulang tahun, ucapan, dan sebagainya. Assalamualaikum kerabat dan sahabat, apa kabar? Ya, kan gini kan sekarang lagi sibuk jadi pemimpin nih ceritanya, pemimpin daerah maupun pemimpin nasional. Sebenarnya apa sih syarat-syarat untuk jadi pemimpin itu? Nah, Bunda tahu nggak syaratnya untuk orang bisa calonkan diri jadi presiden? Ya kurang tahu sih. Terus kalau calon presiden ada 3, kapan harus terjadi 2 kali pemilihan atau kapan cukup terjadi 1 kali pemilihan? Syarat-syaratnya gimana, tahu nggak? Nah itu belum tahu juga. Nah itu dia kan syaratnya rumit ya. Nah sekarang Bunda mau ngelihat cara pemilih pemimpin itu berdasarkan yang udah sukses di masa lalu atau nyari-nyari metode teori-teori baru untuk saat ini gitu. Kalau mikir cara-cara yang baru gimana? Kita bisa lihat nggak usah jauh-jauh, Indonesia aja. Indonesia, oke. Dulu kan kita ada yang namanya demokrasi liberal. Itu pemimpinnya, perdana menterinya itu nggak lama umurnya, paling 1,5 tahun, bahkan kurang dari 1 tahun udah ganti. Kalau lihat sejarah ya. Kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin, yang muncul presiden seumur hidup, panglima besar revolusi dan segala macam gelar-gelarnya zaman dulu. Terus diganti lagi dengan demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Nggak ada pemimpin seumur hidup, udah nggak ada. Yang ada pemimpin ARO, automatic rollover, tiap 5 tahun diperpanjang. Kemudian sekarang kita ganti lagi sistem demokrasi Pancasila versi reformasi, pemilihan langsung. Akibatnya kita bisa lihat biaya politik jadi tinggi, kemudian banyak hasil-hasilnya yang jadi pasien KPK. Kemarin gubernur, menteri masuk KPK, nanti akhirnya masuk penjara karena mungkin nutupin biaya pemilu yang mahal, modal jabatan. Nah kalau ngelihat pemimpin di masa lalu yang udah sukses, itu di Al-Quran juga udah ada, kita tinggal copas aja. Apa tuh kalau di Al-Quran? Ini contohnya nih, ada seorang pemimpin yang sukses bikin rakyatnya makmur, berkah keluar dari langit, keluar dari bumi, hanya dengan 3 syarat. Kalau zaman sekarang ditawarin kepada rakyat siapa yang mau jadi raja, kira-kira gimana? Ya, pasti berebutan ya. Saya gitu. Ya, mungkin buru-buru semua nyari konsultan politik gitu ya, bikin pencitraan apa segala macam. Tapi ternyata rajanya ngasih 3 syarat siapa yang bisa gantiin dia. Syaratnya pertama adalah tidak boleh marah dalam kondisi apapun. Jadi rajanya harus sabar meskipun dibully, disebarin berita-berita hoax tentang dia mesti sabar, nggak boleh marah, nggak boleh nangkap orang yang nyela-nyela dia gitu. Legowo, setiap saat dia harus senyum-senyum, bukan senyum-senyum kayak mafia ya. Kalau mafia kan bosnya senyum-senyum, besok-besok anak buahnya begitu musuhnya nyalain mobil, dor. Begitu ke tukang cukur, tiba-tiba tukang cukurnya ganti, langsung disilet lehernya. Bukan begitu, dia benar-benar sabar. Hati seluas samudra. Hati seluas samudra. Syarat yang kedua, dia siang hari, ini kan kalau orang Islam siang itu antara subuh sampai maghrib. Dia harus puasa dan melayani rakyat. Setiap hari? Iya. Non-stop. Selama menjabat, kecuali 5 hari. 5 hari yang emang diharamkan puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik, dia bebas lah 5 hari itu. Tapi 360 hari yang lain puasa seumur hidup. Sanggup gak tuh kira-kira? Begitu syarat yang kedua diumumin, udah banyak yang diam rakyatnya. Gak ada yang berani. Berarti yang ketiga harusnya lebih ini lagi dong ya? Kira-kira gimana yang ketiga? Kalau menurut aku sih pasti bikin orang jiper, lebih jiper. Kan tadi siang, hidup dibagi 2, siang dan malam. Malam. Dia hanya beribadah kepada Allah. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, dia sholat, ngaji, zikir. Kira-kira ada yang sanggup nggak? Ternyata semua pada diam kecuali seorang pemuda. Dia bilang, ada. Ya raja, insya Allah aku sanggup katanya. Dan dia dipilih jadi raja sebagai pengganti. Itu siapa? Namanya Bashar. Dia lakukan itu semua. Siang dia puasa dan lain. Sanggup. Cuma ada godaan juga. Dulu iblis menyamar, memancing kemarahannya raja baru ini. Tapi alhamdulillah dia sabar. Dan dia pernah sakit juga. Gimana tuh kalau sakit?
alhamdulillah dia bisa sembuh. Mungkin dia dikasih kekuatan khusus sama Allah ya, yang namanya juga itu kan orang pilihan ya. Hasilnya gimana? Hasilnya kerajaannya jadi makmur. Oh iya. Pendapatan per kapitanya tumbuh, negaranya nggak punya utang, pertumbuhan ekonominya bagus, rakyat yang paling miskinnya pun makmur. Yang paling miskinnya pun makmur. Kenapa ya bisa makmur kayak gitu negaranya? Ingat kan Muda tadi syarat yang kedua apa? Puasa tuh siang hari dan melayani rakyat. Nah, melayani rakyat ya. Kira-kira kalau melayani rakyat kan misalnya hari ini datang himpunan kerukunan tani dan nelayan misalnya. Pak Tani minta supaya hasil panennya subur. Terus nelayan minta supaya tangkapan ikannya banyak. Kemudian mungkin besok datang lagi asosiasi pengusaha tekstil. Minta supaya penjualan tekstil, pakaian, segala macam apparel jadi bagus gitu ya. Terus besok datang lagi Organda, organisasi angkutan darat. Minta supaya bisnis transportasi darat maju. Kemudian datang lagi mungkin Gaikindonya kalau di Indonesia ya. Industri kendaraan, cuman dulu mungkin kendaraannya onta. Jadi minta supaya bisnis transportasi darat untuk semua. Raja kan terima itu siang-siang bener ya, permintaan dari rakyat. Terus udah ingat syarat yang ketiga malam ngapain? Ibadah, full ibadah, zikir, sholat. Ya kan, minta kepada Allah, doa full. Nah, siang dia terima keluhan dari rakyat. Malam dia berdoa. Kalau orang yang nggak pernah marah dan seumur hidupnya dia puasa, itu doanya dikabul nggak sama Allah? Insyaallah, itu kunci kemakmuran rakyatnya, karena doa pemimpinnya dikabul sama Allah. Setiap dia minta, Allah kabul. Dia minta lagi, Allah kabul. Jadi rakyat minta ke dia minta ke Allah, Allah kabul. Jadilah negaranya makmur. Luar biasa ya, kayak gitu ya. Ada nggak permintaan yang nggak masuk akal? Ada. Apa tuh? Waktu itu kan negaranya diserang sama tetangga, mungkin tetangga iri ngelihat kemajuan kekayaannya, pengen ngerampok lah kayak gitu kan. Biasa kalau negara yang banyak hartanya, tetangga-tetangga suka ada yang risih, iri gitu kan. Nah, kemudian pasukan penjaga perbatasannya udah ngelihat musuh tuh udah dekat, ngirim berita ke ibu kota. Langsung raja bikin pengumuman, musuh udah dekat, kita hadapi. Raja di depan. Kalau perang raja di depan, yang susah-susah pemimpin di depan, yang enak-enak pemimpin di belakang. Zaman dulu begitu. Nah, terus rakyatnya begitu diajak perang minta syarat. Apa syaratnya? Saat perang tidak ada satupun yang terluka. Jangankan mati. Ini perang frontal zaman dulu kan, kalau perang bar gitu kan, nggak ada yang terluka, nggak ada yang mati. Susah loh itu. Iya, bahkan yang menang pun biasanya ada juga 1-2 yang mati gitu kan. Iya, baret-baret lah. Baret-baret. Gitu. Terus malamnya seperti biasa, saat berzikir dia berdoa lagi si rajanya, minta pada Allah. Dikabul. Akhirnya dikabul. Terus mereka berperang, satupun nggak ada yang luka, mereka pasti menang. Hebat ya. Hebat karena doa pemimpin. Doa pemimpinnya selalu dikabul sama Allah. Bashar itu siapa? Nama lengkapnya Bashar bin Ayub. Jadi dia anaknya Nabi Ayub. Nabi Ayub, anaknya Nabi Ayub. Yang memang Nabi Ayub juga terkenal sebagai nabi yang memiliki kesabaran sangat tinggi ya, dengan godaannya. Nanti kita cerita di kesempatan lain tentang Nabi Ayub. Nah itu, tapi Bashar nggak ada loh di Al-Quran. Setelah jadi raja dan jadi nabi, dia dijuluki Zulkifli. Zulkifli. Atau orang yang sanggup. Hanya dia yang sanggup melaksanakan 3 persyaratan itu. Nabi Zulkifli yang ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Itu orang bisa baca semua lah ya, kalau kisahnya ada ya. Kalau kayak gitu pengen gak ya orang-orang punya pemimpin kayak Nabi Zulkifli? Wah, kalau ayah sih pengen banget ya, kalau ayah ada pemimpin yang melakukan itu di sosmed di mana-mana, ayah akan berkampanye secara sukarela untuk dia deh, kayak gitu deh. Dan semua orang pasti mau ya kan. Bunda mau gak punya pemimpin kayak gitu? Mau kan? Mau gak dukung kalau dipimpin kayak gitu di sosmed segala macam? Ya mau ya. Dan biaya pemilihannya murah loh, nggak sampai triliunan milih kayak gitu. Cari aja yang sanggup. Siapa yang sanggup? Ada nggak yang sanggup? Ayah sih tidak kayaknya. Sampai jumpa dengan kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum kerabat dan sahabat.